Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Ujo Bilang. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita, Allah yang luar biasa, yang telah menyertai kehidupan kita, Allah yang sama di setiap waktu, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan kembali menikmati ibadah kita pada hari yang indah ini. Kita akan mengawali dengan pengakuan iman kita yang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Puji Tuhan, jemaat terkasih, kita boleh menjalani aktivitas kita. Dan pada hari yang indah ini, tanggal 1 Januari 2021, kita memasuki tahun baru 2021. Dan dalam ibadah di awal tahun ini, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, dan hanya oleh pertolongan Tuhan kita mampu melewati tahun 2020 dengan segala suka dukanya. Walau hari esok adalah misteri, tapi satu hal yang kita imani, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah kita yang setia. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dengan mantap kita berjalan di dalam pengharapan, di dalam iman, dalam kasih hanya kepada Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, kita sambut pengharapan dan berkat di tahun baru 2021 ini. Kita akan menaikkan pujian kita bersama. Dia Allah yang senantiasa menolong kita, Allah yang senantiasa menjaga kita, Allah yang sama juga yang senantiasa akan memimpin kita di tahun baru ini. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar ya Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan abadi adanya. Kembali kita naikkan pujian kita ini, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang kami sembah, puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada hari yang indah yang Tuhan berikan, mengawali tahun baru 2021. Karya Tuhan sungguh luar biasa, penyertaan Tuhan yang memberikan kami kekuatan melewati suka duka di mana tahun yang lalu kami boleh lalui, dan pada hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan, kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari esok yang menjadi misteri bagi kami tetap meyakini dan kami percaya dalam pengharapan kami, dalam iman dan dalam kasih kami, Tuhan yang sama akan menyertai kami.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, pagi hari ini ya Tuhan, kami mengawali dengan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin pada saat ini mereka dalam keterbatasan mereka ya Tuhan. Bahkan juga situasi yang membuat kami tidak bisa bersama-sama. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan memberkati mereka. Biarlah kami datang kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Memberkati ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, mengawali ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, silakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan menaikkan pujian kita. Kita percaya Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Kita tahu di dalam kelemahan kita ada satu pribadi yang memberikan kekuatan bagi kita. Ada satu pribadi yang senantiasa melihat kita dari keberadaannya yang tinggi. Mari kita naikkan Dia. Hosana bagi Allah yang telah mati bagi kita dan bagi Allah yang bangkit bagi kita. Kita naikkan pujian kita bersama, yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua baik Dia bagiku. Oleh dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikan anakku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu. Keselamatan pujian-Mu, Yesus Kristus membebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Puji Tuhan buat pujian kita bersama yang kita naikkan. Kita meyakini Allah yang telah mati bagi kita,
Allah yang sama juga bangkit bagi kita, menyertai kita. Kesempatan yang indah ini, biarlah kita terus menyediakan waktu kita untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau kita pelajari, menjadi dasar dalam kita menjalani hari-hari kita. Jemaat kekasih sekalian, kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita sebagai dasar kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 71A, Anugerah yang Ajaib. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat tak sekarang lihat. Indahlah anugerah itu yang memberi sentosa. Ternyata pada hatiku waktu ku percaya dalam bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerah-Mu selamat, dan jiwaku senang. Tuhan berjanjilah yang baik, tetaplah sabda-Mu. Ku akan jadi perisaiku sepanjang umurku. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudari Ade Ataya. Dipersilahkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tahun yang baru ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan, menyatakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu menghiasi setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Pada pagi hari ini kami rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati sebagai seorang murid untuk kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sampai selamat bertemu di tahun 2021. Kita boleh ada sampai hari ini berjumpa satu dengan yang lain, dengan tubuh yang sehat, sukacita yang baru, senyuman yang baru, tahun yang baru, dan semua yang baru kita nikmati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai yang ke-27 berkata demikian, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohmu akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari sebuah tema, yaitu hati yang baru di tahun yang baru. Ya puji Tuhan, hari yang baru kita sudah nikmati hari ini, pagi yang begitu cerah, tahun yang baru, dan kita percaya sukacita yang baru kita nikmati hari ini. 1 tahun telah kita lalui dan kini tahun yang baru telah tiba. Banyak hal yang telah kita lalui, entah itu baik maupun yang buruk sekalipun. Sebagian doa-doa kita mungkin telah dijawab dan sebagian lagi belum ada jawabannya. Masalah yang lalu telah dilalui, tetapi ada masalah lain yang terus berdatangan. Tetapi kita percaya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tahun-tahun yang sudah berlalu. Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia dan mengasihi Dia. Dan ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kita. Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita agar kita dapat hidup taat seturut dengan firman-Nya. Tentunya hati yang baru ini dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dalam kehidupan kita, agar hubungan kita dengan Tuhan dapat terus terjaga dan firman-Nya benar-benar membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam tahun yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan yang digenapi. Jawaban-jawaban doa dipenuhi, masalah-masalah dapat terselesaikan, dan segala keinginan kita diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang baru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun yang baru ini, agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun yang baru, agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ingatlah kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita, baik dalam pekerjaan di kantor, di rumah, di jalan, di sekolah, dalam lingkungan sosial kita, keluarga kita, bahkan pergaulan kita dan lain-lain. Ingatlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang positif dalam hidup kita. Lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita tidak akan berani berbuat kecurangan atau dosa jika kita ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Di tahun yang baru ini, jika tahun-tahun yang lalu kita lalai
untuk menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai hari ini untuk mengandalkan Tuhan, membawa Tuhan, ingat Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ke 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ke 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur Daud berkata demikian. Firman Tuhan berjanji, ketika kita mengingat Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, membentengi kita dengan kuasa-Nya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hati yang baru agar janji Tuhan dapat digenapi? Yaitu belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Dalam Mazmur 119 ayat 71, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dalam Mazmur berkata, ketika kita tertindas, kita belajar dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk pembelajaran bagi kita, agar kita hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, agar kita lebih baik lagi hidup di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa membentuk kita melalui segala keadaan maupun kondisi, agar kita dapat menjadi kuat menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Tuhan membentuk kita melalui segala keadaan agar kita mampu menghadapi segala kondisi yang lebih besar lagi di tahun yang baru ini. Dan ketika kita mulai terbuka di hadapan Tuhan dan belajar dari setiap masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekati kepada kesempurnaan. Karena kita belajar, bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita di tahun yang lalu. Dan tahun yang baru ini kita mau menjadi lebih baik lagi. Karena hidup ini adalah proses menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan seperti Bapa di surga. Belajarlah dari setiap pengalaman yang kita lalui. Belajar dari tahun yang telah kita lalui. Dan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki untuk menyongsong tahun yang baru. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak perlu terulang lagi. Dan kebaikan yang telah kita lakukan, biarlah dapat lebih lagi dikerjakan dalam tahun yang baru. Semakin melakukan kesempurnaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita belajar dari pengalaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kita memperoleh hati yang baru, roh yang baru, agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, yaitu iman disertai perbuatan. Dalam yang tahun baru ini, kita mau memiliki iman yang disertai oleh perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Keyakinan iman dan kehidupan doa harus selalu diimbangi dengan perbuatan kita. Keyakinan iman kita, kehidupan doa kita harus diimbangi dengan sikap perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Seringkali ketakutan senantiasa menghalangi kita untuk dapat melangkah dengan iman. Situasi saat ini, kabar-kabar buruk di luar sana, masalah, badai datang, membuat kita takut. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita hari ini memiliki iman yang luar biasa, sehingga kita boleh berdiri saat ini memuji muliakan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini karena kita memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, pikiran dan logika selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala ketakutan dan mulai melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menyertakan iman kita, ketika kita melangkah tahun 2021 ini, kita mau lebih lagi beriman.
Karena kita percaya di tahun 2020 iman kita sedang dibentuk, iman kita sedang diproses. Hingga 2021 ini kita percaya kita memiliki iman yang jauh lebih kuat lagi dalam Tuhan. Ketika kita takut untuk melangkah atau berbuat sesuatu, kita telah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Mungkin juga ketika kita melangkah, kita akan menemukan kegagalan, tetapi kita tidak akan tahu apa yang terjadi ketika kita tidak memulai untuk melangkah. Keberanian berbuat sesuatu akan mendatangkan kemungkinan untuk berhasil dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang dilakukan berkali-kali dengan tekun akan membuat kita menjadi mahir. Sehingga persentase keberhasilan akan menjadi semakin besar. Ditambah lagi dengan iman yang kita berpegang teguh, maka mujizat demi mujizat akan menyertai setiap langkah hidup kita yang kita jalani. Ketika banyak hal yang sudah kita lakukan, ujian iman, proses iman kita adalah sesuatu yang untuk membelajarkan kita. Persentase kita naik, membuat kita semakin kuat, teguh di dalam Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Teruslah berbuat baik, teruslah melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang membentuk iman kita di dalam Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, dari beberapa poin apa saja yang perlu kita lakukan untuk memiliki hati dan roh yang baru, agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan, karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Belajarlah dari pengalaman yang lalu dan melangkah dengan imanmu. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kami dalam kami setiap menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini kami mau memiliki hati yang baru, roh yang baru yang Tuhan janjikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat melihat janji-janji Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap menjalani tahun yang baru ini ya Tuhan bersama dengan Kau. Dan kami menutup persekutuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang sudah menyaksikan ibadah persekutuan ini ya Tuhan. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.